Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam, khususnya yang berada di rumah, bersama-sama mengambil waktu bersama keluarga untuk kita boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu tanggal 12 April 2020. Kita mau bersama bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Kita mau bersama-sama mengambil saat teduh kita. Kita mau memberikan penyembahan kita kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh kita rasakan hari lepas hari. Terkhusus di hari Minggu pagi ini, tepat di Minggu Paskah, kita boleh bersama-sama menang atas maut oleh karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk kita. Mari bersama-sama keluarga di rumah masing-masing, kita mau mengambil ucapan syukur kita kepada Tuhan, memberikan penyembahan kita. Kita mau bersama-sama bersaat teduh. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbananmu, untuk setiap kebaikanmu, untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mengambil penyembahan kita, memberikan penyembahan kita, karena hanya oleh kuasa darahnya kita boleh dimenangkan, kita boleh diselamatkan atas maut. Mari memasuki hadiratnya dengan ucapan syukur. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Mari mengatakan kau layakkanku, kau layakkanku dirimu, melihat tata
Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia. Kami memberikan waktu melalui setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah untuk kami memberikan penyembahan kepadamu Tuhan, memberikan pujian, memberikan sorak-sorai kami. Kami mau gunakan mulut kami, tangan kami, mata kami, kaki kami untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Allah yang sudah menang atas maut, bangkit atas maut, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami mau berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang ada di rumah, kita bersama-sama mengatakan amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama kembali boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dan saatnya saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk kita boleh bersama-sama mengekspresikan sukacita kita di dalam setiap pujian kita. Oleh karena Yesus sudah bangkit, sudah menang atas maut. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Yesus yang sangat baik, bahkan teramat baik bagi kita semua. Mari bersama-sama bertepuk tangan memuji namanya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Mari bertepuk tangan semuanya yang ada di rumah juga. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan
Yesus, Dia baik bagi, katakan Yesus Dia baik bagiku. Dia baik bagi, Yesus Dia baik, Yesus Dia baik bagiku. Kemuliaan buat nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mari bersama-sama kita mau bersatu hati, menyatukan pikiran kita, langkah kita, untuk kita boleh melipat tangan kita, menutup mata kita, menundukkan kepala kita di dalam doa kita. Kita mau bersama-sama bersatu hati, khususnya mendoakan bagi bangsa kita di tengah situasi sekarang ini. Kita percaya kuasa Tuhan tetap akan dinyatakan. Bapak Haris Sulistyo akan memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengajak untuk hari yang sangat berbahagia ini, oleh karena Paskah mengingatkan akan kebangkitan yang memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha besar, bersama-sama kami seluruh umat manusia yang Tuhan telah tebus, hari ini mengingatkan kepada kami akan kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Kami memiliki Allah yang sungguh ajaib, oleh karena rencana-Mu bagi manusia melewati pengorbanan, penderitaan, kesengsaraan, kematian dan kebangkitan, mengingatkan akan karya Allah yang begitu sempurna bagi kami semuanya. Di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman, situasi global yang terjadi oleh karena COVID-19, hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena di masa-masa yang sulit, masa-masa di tengah-tengah suasana seperti ini, kami memiliki kekuatan, kami memiliki pengharapan, kami memiliki kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapak, sebenarnya kami dengan segenap hati kami mengakui bahwa begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami belum mampu melakukan akan pekerjaan Tuhan yang sempurna itu. Karena itu di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan pelayanan kami, bahkan juga oleh karena situasi yang terjadi sekarang, sering kami juga mengalami sesuatu kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Oleh karena itu kami mohon ampun ya Roh Kudus, sebab kalau kami ingat tangan Tuhan yang sudah memberikan itu semuanya, sungguh-sungguh sebelumnya kami senantiasa bersyukur di dalam segala perkara. Hari ini kami bersama-sama kami berdoa, gereja-gereja di seluruh dunia sedang dalam suasana merayakan Paskah dengan berbagai situasi yang terjadi. Kami percaya yakin bahwa Engkau izinkan hal ini, bahwa keberadaan manusia yang terbatas ini mampu melewati masa-masa yang sulit oleh karena tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkannya. Oleh karena itu hari ini kami berdoa supaya Tuhan akan menolong, kiranya perayaan Paskah di berbagai belahan dunia ini tidak terganggu dengan situasi yang terjadi secara global, tetapi semua manusia disadarkan akan segala apa yang terjadi ini. Tuhan izinkan supaya manusia mengalami pertobatan dan hidup yang benar di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama hari ini ketika kami bersama-sama seluruh elemen masyarakat, keluarga, bangsa kami di dalam menghadapi situasi sekarang. Kami berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang sedang menangani kasus secara khusus berbedarnya virus. Kami mohon tangan Roh Kudus akan menolong dan Kau campur tangan. Berikan hikmat kepada pemerintah. Kami berdoa untuk aparatur, kami berdoa untuk semua elemen yang terlibat di dalam melakukan langkah-langkah konkret berkaitan dengan situasi sekarang. Doa kami, mari Kau berikan hikmat kebijaksanaan agar semua aparatur elemen bergandengan tangan. Kami berdoa bersama-sama upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kami sangat bersyukur pemerintah dengan tegas, pemerintah dengan sigap di tengah-tengah menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah. Kiranya Engkau terus menolong agar semua aparatur di daerah dapat melakukan dengan cepat, dengan tanggap, bekerjasama dengan semua aparatur yang ada,
TNI Polri, semuanya bergandengan tangan dengan baik. Hari ini kami juga berdoa bersama-sama, kiranya Engkau akan menolong Tuhan secara khusus untuk semua para medis yang sedang menangani para pasien, para penderita. Tuhan tolong di rumah sakit di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tolonglah ya Tuhan, berikan perlindungan bagi mereka. Semua para medis, para dokter, perawat yang terlibat di dalamnya, berikan mereka kekuatan dan perlindungan. Oleh karena mereka tiap-tiap saat mereka langsung menangani semua para pasien yang ada. Kami berdoa Tuhan akan menolong dan campur tangan. Bapa di surga, kami juga berdoa hari ini mereka akan menolong ya Tuhan untuk suasana kota kami, suasana bangsa kami. Sungguh-sungguh kami merindukan supaya keamanan tetap terkendali. Kami juga berdoa supaya ketersediaan barang-barang di tengah-tengah kebutuhan masyarakat, kami mohon kiranya Engkau juga akan menolong kebijakan-kebijakan pemerintah yang diberikan dapat memberikan suasana yang baik. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, aparat yang terlibat, TNI Polri di dalam memberikan penyaluran, bahkan semua departemen yang terkait mereka campur tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan akan tolonglah bangsa kami, tolonglah keluarga kami, tolonglah gereja kami, tolonglah keluarga kami masing-masing di dalam menghadapi ini, untuk tetap kami memiliki pengharapan, kekuatan bahwa masalah, persoalan, bahkan juga tantangan ini akan berlalu, badai ini akan berlalu. Oleh karena kami yakin bahwa Kristus yang telah bangkit itu memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Janji itulah yang membawa kepada kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut, oleh karena Tuhan berkarya di dalam hati hidup kami, dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Oleh karena itu kami bersama-sama kami berdoa sehati, seluruh umat manusia bergandengan tangan senantiasa mendoakan agar persoalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini semakin hari semakin boleh berangsur dengan baik. Tolonglah Bapa semuanya, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapa di surga, hari ini kami juga berdoa mereka akan menolong Tuhan untuk jemaat-Mu. Kami menyerahkan untuk gereja baptis di seluruh Indonesia. Mereka juga memberkati kalau hari-hari ini kami juga sedang melaksanakan doa dan puasa. Kiranya ini menjadikan kami semakin hari merendahkan hati di dalam penundukan diri, situasi bangsa, gereja, keluarga kami. Kami percaya akan berangsur pulih oleh karena tangan Tuhan yang senantiasa mendengar seruan umat-Mu. Hari ini kami juga berdoa bersama-sama bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, secara khusus untuk gereja Kalam. Kami menyerahkan dalam tangan karya kasih Tuhan. Kami mengingat untuk Ibu Dirsun, kami mengingat Ibu Rutijo, kami mengingat untuk Bapak Soekarmo, kami juga berdoa untuk Bapak Ditri, bahkan ada saudara-saudara lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Mari Engkau jamah, Engkau tolong pulihkan mereka. Terima kasih untuk anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena hari ini bersama-sama kami juga sedang mempersiapkan agenda hari ini. Di tengah-tengah keluarga kami, kiranya apa yang sedang kami lakukan di tengah-tengah keluarga membawa suasana kasih yang mendalam. Apa yang sedang kami kerjakan dengan kegiatan-kegiatan lomba dalam Paskah membawa suasana kasih yang mendalam pula. Bapa surga, kami sangat bersyukur, kami yakin percaya apapun menjadikan doa dan kerinduan kami berkaitan dengan rencana-rencana ke depan, program-program ke depan, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Bapa surga, kami bersyukur oleh karena hari ini Paskah mengingatkan akan kebangkitan, Paskah membawa suasana kasih yang mendalam, Paskah membuktikan bahwa segala sesuatu boleh berlalu oleh karena tangan Tuhan yang sungguh-sungguh mendahului langkah kami. Terima kasih, inilah doa kami, ucapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan. Biarlah Paskah mengingatkan akan karya Allah, pengharapan, kekuatan dan senantiasa di dalam Kristus. Inilah doa kami, ucapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, yang kami alaskannya di dalam nama Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, mari bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi oleh firman Tuhan, membuka hati kita, mata kita, telinga kita untuk berdengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari menyiapkan hati kita melalui pujian kita. Inilah kami Yesus, baharui hati kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Oh haleluya.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Kembali kita merenungkan pujian kita. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Oh haleluya. Bukan dengan emas perak, kau menebus kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tetapi dengan kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Bersama-sama kita mau katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, hati kami sangat bersukacita, iman kami semakin diyakinkan ketika hari Paskah minggu ini memberikan sebuah kesan yang indah kepada kami, kalau Engkau telah mati atas dosa-dosa kami. Kebangkitan-Mu adalah kebangkitan akan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk itu semua. Kami Bapa ingin rindu mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya sembunyikan hamba di belakang salib-Mu dan berkata-katalah lewat hamba-Mu sendiri. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, yang ada di rumah atau di luar rumah, saya percaya bahwa kita tidak melupakan hari ini, minggu ini, tanggal 12 April adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya bukanlah sebuah berita kebohongan atau bukan berita hoax tentang kebangkitan Yesus. Sekalipun banyak para ilmuwan, banyak para orang-orang yang ingin memanipulasi atau mengaburkan kabar kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi 2000 tahun yang lalu sampai pada hari ini, iman percaya kita tidak akan pernah goyah. Keyakinan kita tidak akan pernah memudar, sekalipun banyak cara-cara orang untuk membuat manipulasi agar iman orang percaya digoyahkan, agar keyakinan pengikut Kristus digoncangkan. Paskah adalah momen di mana setiap orang yang menaruh harap atau menaruh keyakinan kepadanya, percaya atas kematian Yesus, percaya atas kebangkitan Yesus, maka Paskah merupakan pembebasan dan kemerdekaan kita. Sejatinya Paskah ditarik dari tradisi ataupun keyakinan orang Yahudi. Paskah orang Yahudi adalah tipologi yang menjadi Paskah setiap pengikut Kristus. Kata Paskah diambil dari terjemahan bahasa Ibrani yang disebut Pesak. Pesak adalah melewatkan atau menyelamatkan. Momen ini ketika bangsa Israel diajak keluar oleh tangan perkasa Tuhan dan ingin membuktikan kuasanya kepada umatnya ataupun bangsa Mesir. Tuhan memerintahkan kepada Musa agar disampaikan kepada seluruh umat, agar setiap umat memercikkan ataupun mengolesi darah anak domba di setiap pintu rumahnya. Ketika setiap rumah yang ada percikan darah ataupun olesan darah di setiap pintu rumahnya, maka malaikat pencabut nyawa melewatinya. Sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Kematian anak-anak berharga dan hewan-hewan berharga dari bangsa Mesir pun terjadi, sehingga Firaun memerintahkan agar umat Israel
dipersilahkan pergi dan bebas dari perbudakan ataupun penindasan bangsa Mesir. Demikian halnya setiap orang percaya. Ketika kejadian manusia jatuh di dalam dosa, manusia diperhamba atau diperbudak oleh dosa. Manusia tidak merdeka dan menjadi jauh dari Allah. Manusia menjadi seteru Allah. Manusia tidak sanggup ataupun tidak mampu dengan segala cara atau segala usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menghapuskan setiap dosa dan perbuatannya. Hal ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah yang inkarnasi, Allah yang turun ke bumi menjadi manusia, Allah yang menjadi sama seperti manusia. Dalam kemanusiaannya dia hidup menjadi manusia yang normal. Dalam kemanusiaannya dia mengalami seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya. Hanya saja tak sedikit noda atau tak ada dosa yang dilakukan atau dikerjakan oleh kemanusiaan Yesus Kristus. Tetapi dari kesempurnaan kehidupannya, dia harus menanggung kematian oleh karena dosa dan pelanggaran manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata tidak hanya sampai di situ. Yesus juga berfirman kepada murid-muridnya, kalau pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Ketika Maria dan saudaranya datang membawa rempah-rempah dan menuju kubur Yesus, mereka menemukan batu sudah terguling dan mereka melihat sudah tidak ada lagi mayat ataupun jasad Yesus di dalam kubur itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Firman harus digenapi. Kebangkitan harus ada untuk meyakinkan iman setiap orang percaya bahwa Yesus yang mati di salib itu bangkit pada hari yang ketiga, hari pertama pada hari Minggu itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa Yesus harus bangkit? Kita akan memaknai lebih dalam tentang Paskah ini. Kalau Paskah ini adalah di mana Yesus menang atas maut, Yesus menang atas kematian, dan kebangkitannya menunjukkan, membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi
beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudaraku, kebangkitan Yesus bukanlah hanya cerita ilusi. Kebangkitan Yesus bukanlah hanya sebatas sejarah dan cerita biasa. Tetapi kebangkitan Yesus ada kuasa yang harus dipercayai setiap orang percaya. Injil tidak hanya berbicara kematiannya. Injil tidak hanya berbicara tentang kelahirannya, tetapi Injil berbicara tentang perjalanan hidup Yesus dari lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan kebangkitannya adalah bukti bahwa maut dan dosa, kematian dan kesengsaraan ditaklukkan oleh tangan perkasa Allah. Ada 3 hal yang harus kita pelajari tentang kuasa kebangkitan Kristus. Ada 3 hal yang harus kita pelajari tentang kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah kuasa yang tidak dapat dibantahkan. Kebangkitan Yesus adalah fakta yang tidak bisa dimanipulasi, fakta yang tidak bisa direkayasa. Sebab apa? Kebangkitannya kira-kira 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang pun orang percaya, orang beriman tanpa melihat, tanpa mendengar, hanya membaca dari firman yang tertulis, percaya bahwa Yesus bangkit mengalahkan musuh. Para rasul-rasul melihat kejadian itu. Yesus bangkit menunjukkan diri kepada ke-12 rasul. Yesus bangkit menunjukkan diri kepada 500 saudara yang melihat saat itu. Kalau orang Jawa bilang kebangkitan Yesus bukan jere. Apa? Jere. Bapak Ibu tahu jere katanya. Kalau katanya belum tentu faktanya. Kalau katanya belum tentu kebenarannya. Tetapi kebangkitan Yesus adalah kenyataan. Da Vinci Code menulis bukunya untuk menyesatkan orang-orang Eropa. Dia berkata bahwa Yesus tidaklah mati. Para sarjana-sarjana yang hidup di zaman abad ke-20 merekayasa tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi firman Allah adalah kekal. Tak ada satu orang pun yang bisa menyangkalinya. Batu yang terguling, tempat sejarahnya ada. Dan ceritanya pun ditulis menjadi firman bagi manusia. Pada hari yang pertama, minggu itu, hari ketiga setelah hari Jumat, Yesus bangkit mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus disaksikan banyak orang. Dia menampakkan diri. Dia bukan hilang begitu saja setelah bangkit.
tetapi dia menjelaskan firman-Nya harus digenapi. Pada hari yang ketiga aku bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekuat apapun cara-cara para penghujat Kristiani, sekuat apapun cara-cara orang-orang yang tidak suka kepada kekristenan, memanipulasi tentang perjalanan Yesus, merekayasa tentang perjalanan Yesus, tetapi itu tidak bisa menggoncangkan iman keyakinan kita. Karena apa? Kebangkitannya nyata dan tidak dapat dibantahkan. Amin. Bapak Ibu percaya kalau Yesus sudah bangkit? Mungkin ada yang percaya, tetapi saya mau meyakinkan Bapak Ibu jangan lupa kalau hari Minggu tanggal 12 ini Yesus sudah bangkit. Jangan-jangan ada bapak-bapak yang di rumah lupa kalau hari ini adalah hari Paskah. Mereka asyik dengan mobilnya, membersihkan mobil, menyiram, asyik dengan burung-burungnya, memperhatikan burung-burungnya, asyik dengan aktivitasnya, sampai lupa hari ini adalah hari kebangkitan, hari ini adalah hari kemerdekaan, hari ini adalah hari pembebasan kita, hari yang sangat bersejarah. Ibu-ibu, kalau suami Anda tidak mendengarkan firman hari ini, panggil, tarik segera, kasih tahu kalau hari ini Yesus telah bangkit. Amin. Amin. Saudara, jangan pernah lupakan sejarah ini. Bahkan kita harus memperingatinya. Kita harus merayakannya. Kita harus membuat sebuah pesta yang sangat indah. Kalau Tuhan kita, Allah yang inkarnasi menjadi manusia, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, maut pun dikalahkan. Kebangkitannya tidak ada yang bisa menistakan. Kebangkitannya tidak ada yang bisa memanipulasi. Saudara, kebangkitan Yesus harus membawa makna di dalam kehidupan kita. Amin. Kebangkitan Yesus harus menjadi kesan yang indah di dalam perjalanan rohani kita. Ada 3 hal yang harus kita pelajari tentang kuasa dan kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah kuasa yang tidak dapat dibantahkan. Ini adalah fakta, ini adalah kenyataan, ini adalah sejarah, ini adalah momentum, ini adalah iman, keyakinan, dan kepercayaan kita. Allah yang menjadi manusia itu mati dan bangkit untuk mengalahkan maut. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah kuasa yang mengubah hidup setiap orang. Ini dikatakan di ayat yang ke-8 sampai 10a. Ini di mana setelah Yesus menampakkan diri kepada 500 orang saudara dan juga menampakkan kepada murid-muridnya dan para rasul. Ternyata Yesus juga menampakkan diri kepada seseorang yang saat itu mengejar dan juga membunuh setiap orang yang percaya. Mereka tidak menyukai sekte Kristiani. Mereka membuat aturan agar setiap orang-orang Nasrani dibunuh dan dibinasakan. Suatu ketika dia di dalam perjalanan, Yesus menampakkan diri dan membuat matanya buta. Saulus. Saudara, kebangkitan Yesus mengubah hidup seseorang. Amin. Kebangkitan Yesus mengubah hidup seseorang. Jikalau Yesus tidak bangkit, mana mungkin dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus? Jikalau Yesus tidak bangkit, mana mungkin dia menangkap dan mengubah kehidupan para pengikut Kristiani? Saudara, kebangkitan Yesus mengubah hidup setiap orang percaya. Yang saya sesali, jika ada di antara kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tidak pernah berubah ataupun tidak pernah menjadi lebih baik,
bahkan kehidupannya semakin hancur, bahkan dia hidup jauh dari kasih Allah. Tetapi tercatat di dalam buku ataupun cerita-cerita hidupnya bahwa dia orang Kristiani. Perilaku hidupnya jauh dari kekristenan. Saya mau mengatakan demikian Bapak Ibu. Orang yang sudah dimenangkan, orang yang sudah yakin percaya Yesus adalah juru selamatnya, akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sendiri. Akan mengalami hubungan pribadi dengan Yesus sendiri. Saya tidak tahu apakah selama kita tidak beribadah di rumah Tuhan ini, di gereja ini, Bapak Ibu pernah tidak berpikir, Bapak Ibu sangat merindukan yang namanya persekutuan? Atau dengan momentum-momentum seperti ini, dengan situasi seperti ini, Bapak Ibu justru mengambil kesempatan atau membuat sebuah acara-acara tertentu untuk holiday. Ingat, Minggu sesungguhnya bukan happy day, tetapi holiday. Amin. Holiday. Minggu bukan happy day, tetapi holy day, hari yang kudus. Minggu bukan untuk bersenang-senang. Minggu bukan untuk pelesiran, tetapi minggu untuk dikuduskan bagi nama Tuhan. Amin. Minggu bukan happy day, Minggu holiday. Saudara, Paulus hidupnya berubah dari seteru Allah menjadi sekutu Allah, dari martir Yahudi menjadi martir Kristiani, dari orang yang giat di dalam tradisi dan kebudayaan Yahudi menjadi giat di dalam pemberitaan dan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Orang yang menerima kebangkitan Yesus, orang yang menerima kehidupan Yesus, dia akan berubah di dalam kehidupannya. Dia akan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia akan lebih sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan lebih sungguh-sungguh memprioritaskan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi jikalau tidak, itu akan terlihat apakah buah kekristenan Bapak Ibu Saudara sudah masuk di tataran hidup untuk Kristus, atau kekristenan Bapak Ibu Saudara hanya sebatas hidup untuk dirimu sendiri. Ibadah pun untuk dirimu, berdoa pun untuk dirimu, melayani pun untuk dirimu. Tetapi yang lebih dahsyat dari itu, diubahkan hidup untuk melayani Tuhan, berdoa untuk pelayanan Tuhan, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dilakukan Paulus di dalam kehidupannya, bahwa sejatinya perjumpaan dia dengan kebangkitan Yesus Kristus mengubah hidup di dalam pribadinya. Orang Kristen harus mengalami perjumpaan yang khusus kepada Yesus Kristus agar hidup kita pun diubahkan, agar pribadi kita pun diubahkan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus mengubah tujuan hidup setiap orang. Amin. Kebangkitan Kristus mengubah tujuan hidup setiap orang. Saudara, perhatikan apa yang terjadi ketika Petrus menyangkal Yesus, ketika dia melihat kubur itu kosong, ketika para murid-murid melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Demikian juga Thomas yang kurang percaya itu, ketika Yesus menampakkan diri dan menunjukkan diri kepada Thomas, inilah aku. Thomas meminta tanda, mana bukti dari kebangkitanmu? Yesus memberikan tangan yang berlobang, Yesus menampakkan perut yang berlobang, dan Thomas pun melihat semuanya itu. Thomas semakin percaya, Thomas semakin yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah kebenaran. Dan beranjak dari kebenaran itu, Thomas menjadi martir Kristen. Thomas mati hanya untuk melayani Yesus. Paulus mati
hanya untuk melayani Yesus, dan semua para rasul mati hanya untuk memuliakan nama Yesus. Tetapi terbalik orang Kristen sekarang. Orang Kristen ingin hidup untuk melayani, ingin kaya untuk melayani. Terbalik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jika Bapak Ibu ingin menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, harus berani menderita hanya untuk pemuliaan nama Tuhan. Jika Bapak Ibu ingin menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tujuan Bapak Ibu benar-benar nyata, segala sesuatu harus diprioritaskan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah perjumpaan pribadi kita dengan Yesus sudah mengalami perubahan tujuan hidup? Itu hanya bisa ditanya oleh hati nuranimu, dan hanya bisa dijawab oleh hati nuranimu. Jika Bapak Ibu masih hidup seperti dahulu, tidak ada ubahnya sebelum mengenal Yesus. Tetapi saya mau meyakinkan Bapak Ibu, berubahlah dan arahkan hati kita kepada Tuhan, arahkan tujuan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang harus kita yakini tentang kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah kuasa yang tidak dapat dipatahkan. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah kuasa untuk mengubah hidup setiap orang. Yang ketiga, kebangkitan Kristus untuk mengubah tujuan hidup seseorang. Yang ketiga dijelaskan di ayat yang ke-10b sampai yang ke-11. Paulus berkata demikian, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Perhatikan, Paulus yang dulu bekerja untuk Yudaisme, sekarang bekerja untuk kekristenan. Dia berkata demikian, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Perhatikan, tujuan hidup Paulus berubah dari orang yang arogan, congkak dan sombong menjadi orang yang rendah hati. Dia berkata demikian, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah lah yang menyertai aku. Amin. Pelayanan bukanlah ajang kesombongan. Pemberian kita kepada rumah Tuhan bukanlah membuktikan kita hebat, tetapi membuktikan kita sesungguhnya rendah hati. Kalau segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena kita, tetapi karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Kebangkitan Kristus mengubah tujuan hidup setiap orang. Saya mau melihat keyakinan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang duduk mungkin sambil merangkul istrinya sambil menonton YouTube ini, atau yang duduk sendiri sedang menantikan jodoh dan berkata di dalam hatinya, Tuhan, tujuan hidupku harus berubah. Yang dahulu saya melupakan prioritas kepada Engkau, sekarang memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupanku. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Ada 3 hal kuasa kebangkitan Kristus yang harus kita yakini. Kebangkitannya tidak dapat dipatahkan, kebangkitannya mengubah hidup setiap orang. Yang ketiga, kebangkitan Kristus mengubah tujuan hidup setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu hari ini menguatkan dan meneguhkan kami. Roh di dalam hati kami memberikan keyakinan, menuntun dan membimbing kami ya Bapa. Kami percaya bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta yang tak terbantahkan. Kami percaya bahwa kebangkitan Kristus mampu mengubah hidup seseorang. Dan kami juga percaya bahwa kebangkitan Kristus mampu mengubah tujuan hidup seseorang. Biarkanlah ya Bapa, firman ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kami, agar kami semakin sungguh-sungguh, semakin setia dan semakin beriman kepada Engkau. Dan kami juga semakin hari semakin meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kehidupan kami berubah, tujuan hidup kami juga berubah, dan kami percaya momentum hari kebangkitan Yesus Kristus ini menaikkan syukur kepada Engkau bahwa Tuhan sungguh sangat amat baik. Hamba juga mau berdoa ya Bapak buat saudara kami yang di rumah, yang mungkin mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan angkat sakit penyakit mereka.
mereka yang sedang mengalami kelemahan iman. Tuhan teguhkan dan Tuhan kuatkan keyakinan mereka. Dan saat ini ya Bapa, jika ada saudara kami yang sedang berulang tahun di minggu-minggu ini, pengharapan, kerinduan, dan cita-cita mereka, Tuhan mendengarkannya, dan Tuhan juga memberikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun saudara kami berada hari ini, turunkanlah damai sejahtera-Mu, berikan kekuatan-Mu untuk menghadapi atau untuk menjalani masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.